Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas mengenai cara mengatasi shock breaker vario yang keras dan tentunya ukuran minyak yang pas untuk shock depan vario. Yuk simak selengkapnya. Untuk yang pertama, kita bongkar terlebih dahulu roda depan ya. Kita lepas bautnya. Baik, langsung saja saya akan menerangkan ukuran minyak yang pas untuk shock breaker depan vario. Di sini saya menggunakan oil minyak ya, oil minyak shocknya asli dari AHM Honda, Genuine Oil Shock. Nah, di sini sudah ada resmi ya dari mereknya Showa seperti ini. Nah, untuk vario ya, ini sudah ada ukurannya tersendiri. Untuk ukuran Honda Vario di sini tertera 75 ml. Akan tetapi di sini akan saya gunakan 50 ml dalam gelas ukuran. Di sini bebas ya ukurannya. Yang penting ada ukuran takaran minyak. Nah, langsung saja di sini akan saya praktekkan ya. Jadi kita sudah melepas shock breaker kedua-duanya ya. Terus posisi pemasangannya jangan sampai terbalik. Untuk posisi yang pas seperti ini ya, yang renggang posisinya ada di atas ya. Kalau sampai terbalik nanti akan mempengaruhi fungsi dari shock breaker itu sendiri ya. Jadi pemasangannya seperti ini. Oh ya, sekedar informasi, di sini saya tidak membongkar keseluruhan komponen dari shock breaker depan ini ya. Saya cuma menguras oli shock breaker ini ya. Jadi tidak saya bongkar semua, dengan catatan seal debunya ini tidak bocor. Jadi cukup kita menguras olinya saja, tinggal kita ganti yang baru, nanti dijamin sudah enak. Seperti ini ya pemasangannya. Nah, oh ya, ini untuk minyak shock breaker yang disarankan Honda itu menggunakan minyak, nah seperti ini, Showa ya, kelihatan ya seperti ini, mereknya Showa. Terus apa bedanya dengan merek yang lain? Itu yang saya praktekkan ya, yang sering saya coba. Itu kalau mereknya Showa ini untuk jangka panjangnya itu dinaikin tetap empuk, tetap nyaman, tetap enak ya. Kalau untuk merek yang lain itu sekarang enak, untuk 1 bulan 2 bulan biasanya langsung keras ya. Seperti itu yang saya rasakan ya. Baik, langsung saja di sini kita takar ya, minyaknya 50 ml atau 60 ml ya. Karena kalau 75 itu agak keras ya, kita gunakan seperti itu ya, disarankan seperti itu. Nah, kita masukkan minyak skoknya ya. Sampai habis ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang satunya kita isi lagi ya minyak shock breakernya. Jadi kalau yang sebelah sisi kiri 50, kanan juga 50. Kalau sebelah kiri 60, kanan juga 60 ya. Harus sama biar nanti empuknya itu dapat ya, kedua-dua sisinya biar sama ya, sampai tetes terakhir. Baik, untuk selanjutnya kita tarik seperti ini ya, biar minyak shock breaker ini dalamnya itu bisa merata ya. Nah, kita pasangkan
seperti ini sambil ditarik ya, biar merata ke seluruh bagian dari shockbreaker di dalamnya. Nah, ini keduanya sudah selesai ya. Kita tes ukuran ketinggian dari minyaknya tersebut. Nah, ini kita menggunakan obeng ya yang panjang seperti ini ya. Jadi obeng kita celupkan, nanti akan diketahui berapa ketinggian dari minyak tersebut ya. Nah, seperti ini, tingginya sekian ya. Baik, untuk lebih jelasnya ini seperti ini, saya coba kembali. Yang satunya, jadi kedua-duanya itu tingginya harus sama. Nah, obeng kita celupkan, kita biarkan ya. Terus tingginya seperti ini ya. Jadi menengah ke bawah, agak ke bawah sedikit ya, seperti itu. 1 jari dari sil debu ya, seperti ini. Nah, ini insya Allah pasti empuk ya. Kalau posisinya agak ke atas, agak penuh, nanti shockbreaker ini akan keras ya. Nah, kita kan pengennya empuk dan nyaman. Baik, kalau sudah selesai, kita coba pasang kembali ya. Kita rakit kembali shockbreakernya. Jangan sampai lupa ya, posisi ketinggian dari shockbreaker itu harus sama kanan kiri, biar nanti dibuat jalan bisa seimbang. Perlu diketahui ya, skok depan ini sangat berperan penting di kendaraan bermotor ya, karena itu menentukan kenyamanan saat berkendara, terutama saat melintasi jalan-jalan yang berlubang atau banyak bebatuan ya. Itu tubuh kita serasa gampang sakit saat kita mengendarai motor tersebut, dan dirasa kita kurang nyaman ya, karena efek kurang empuk dari skok depan tersebut. Oleh karena itu, diusahakan kalau misalkan motor itu sudah tidak nyaman, skoknya itu bermasalah, diantaranya sil debunya itu bocor, itu wajib diganti. Terus ada lagi minyaknya itu, tandanya skok itu butuh diservis, minyaknya itu blewes ya, atau minyak skok itu keluar dari tabungnya ya. Oleh karena itu perlu diservis, tujuannya biar motor itu dinaikin nyaman ya, selembut, enak dinaikin motornya. Nah, itu biar kita berkendaranya juga nyaman, terus selamat sampai tujuan. Ini langkah yang terakhir ya. Jadi seluruh bautnya kita keraskan, jangan sampai nanti saat dipakai bautnya kendor, itu sangat membahayakan ya. Untuk selanjutnya, roda kita pasang ya. Diusahakan posisi cakram itu pas saat kita pemasangan, karena kampas rem ya, itu kalau cakramnya tidak pas bisa menjepit cakram, nanti akibatnya dibuat jalan tidak enak ya. Diusahakan posisinya kampas itu pas ya. Jangan lupa baut as roda tadi sudah ya diberi oli biar memasukkan di perakitan ya, perakitan rodanya ini biar mudah saat dipasang. Karena kalau tidak dikasih oli nanti agak susah dalam pemasangan. Seperti itu. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.